Hidangan dari kentang dan pasta. Yulia Dewi Susanti, SMK Negeri 3 Cimahi. Pengertian pasta. Pasta adalah makanan olahan yang dipergunakan pada masakan Itali. Dibuat dari campuran gandum durum atau mil durum yang dikenal dengan nama semolina, dicampur dengan air, garam, dan telur, sehingga berwarna kuning cerah dan menjadi adonan pasta yang kenyal dan elastis, sehingga membentuk adonan yang dapat dibuat menjadi berbagai variasi ukuran dan bentuk. Tepung semolina dipergunakan sebagai bahan pokok untuk membuat pasta karena banyak mengandung gluten atau protein dalam tepung terigu. Jenis-jenis pasta. Pasta kering dibuat di industri dalam jumlah banyak. Adonan pasta dikeringkan sehingga kandungan air bersisa 12% saja. Dan pasta kering biasanya tahan sampai 3 tahun. Sedangkan pasta basah dibuat dalam skala rumahan atau restoran, dibuat dengan tangan dan dibuat sesaat sebelum dimasak. Karena dalam pasta yang segar terkandung air yang cukup banyak, maka fresh pasta tidak tahan lama. Kualitas pasta ditentukan oleh jenis gandum yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk membuat pasta. Yang dibuat dari tepung semolina akan lebih tahan lama karena memiliki 2 kandungan protein, yaitu gliadin, yaitu protein yang larut dalam air, dan glutenin, protein yang tidak larut dalam air, sehingga menjadi adonan yang licin dan tidak mudah berlendir pada saat direbus. Selain dari tepung semolina, jenis biji-bijian lain seperti jagung, gandum, dan padi dapat juga dibuat adonan seperti pasta, yaitu dibuat mie, soun, dan bihun. Ini salah satu gambar pohon gandum yang menghasilkan tepung terigu, tepung semolina, dan kuskus. Dari berbagai adonan pasta dapat dibuat berbagai macam bentuk. Salah satunya ada berbentuk tabung yang disebut dengan nama cannelloni, penne, elbow, colacio, rosticella, dan meja rigato. Itu salah satu bentuk dari pasta berbentuk tabung. Jenis pasta yang berbentuk panjang ada spaghetti, angel hair, fettuccine, tagliatelle, vermicelli, dan capellini. Dari pasta berbentuk lempengan ada lasagna, egg noodle, magnerito caglioni, lasagnette, dan pappardelle. Selain pasta yang biasa, ada juga pasta yang berbentuk atau menggunakan isi. Contohnya ravioli, fioribuno, regulas concolades, tortellini, dan cappelletti. Ada jenis pasta yang berbentuk spiral, ada fusilli, rotini, fusilli Bugatti, cavatelli, don Regano, dan gemelli. Seiring dengan perkembangan zaman, pasta juga ada yang berwarna dengan menambahkan buah naga, bayam, wortel, sehingga pasta itu berwarna-warni. Contohnya dalam pasta yang berbentuk spesial, yang pertama adalah roulette, ada berbentuk alfabet, ada farfalle, ada radiatore, stelline, dan campanelle. Pasta sebelum disajikan biasanya diolah dengan teknik direbus, terutama pasta yang berupa pasta kering. Direbus menggunakan air dengan perbandingan air dengan bahan itu air 2 dan bahan 1 dengan ditambahkan sedikit garam dan menggunakan minyak atau olive oil sehingga pasta tidak melekat satu sama lain. Pasta direbus sehingga al dente atau tidak terlalu lunak dan masih teksturnya sedikit keras. Karena biasanya pasta dicampur dengan saus sehingga melalui proses pemasakan lebih lanjut. Pasta dapat disajikan sebagai salad, sebagai pengganti dari makanan pokok,
ataupun pasta dapat disajikan sebagai makanan selingan. Pasta dapat disajikan dengan saus tomat, saus bolognese, saus marinara, carbonara, ataupun hanya disaute dengan bawang putih seperti aglio olio. Dapat juga dibuat dengan campuran susu dan telur. Melalui proses pemasakan selanjutnya ditambahkan daging cincang sehingga menjadi makaroni skutel. Kentang. Tanaman kentang berasal dari Amerika Selatan dan dibawa ke Prancis, dipergunakan sebagai tanaman hias. Ditanam di dalam pot. Pada tahun 1540, kentang diperkenalkan sebagai makanan pokok oleh seorang ahli botani bernama Parmentier. Untuk mengenang makanan yang menggunakan kentang sering disebut Parmentier. Seperti potas Parmentier sekarang menjadi makanan pokok di dunia. Kualitas kentang yang baik: kentang segar, tidak layu, kulit bersih, tidak banyak tanah, tidak banyak lubang, warna kulit seragam, kondisi kentang dalam keadaan kering. Metode memasak kentang bisa di boiling atau direbus, di steam atau dikukus, ataupun di saute. Selain metode di atas, kentang juga dapat di-bake, dibuat mash, atau digoreng dengan metode deep frying potatoes. Hasil olahan kentang dapat bernama Dauphine potatoes, Galette potatoes, dan Parmentier. Selain itu juga potatoes dapat dibuat gas, Parisienne, dan croquette potatoes. Walaupun croquette potatoes tidak selalu untuk pelengkap dari makanan pokok, croquette potatoes dapat disajikan juga sebagai makanan pembuka panas. Itulah salah satu materi pelajaran PPM untuk kelas 11, yaitu mengenai pasta dan kentang. Terima kasih.